Ya ada, bisa aja ya, datang lagi. Sudahlah. Kukira apa? Dasar kebo semua. Bagaimana bisa suamiku memberikan perhiasan seperti itu? Biarkan aku akan. Hukumlah aku sesuka hatimu. Jangan orang lain yang menghukum. Kelakuan wanita yang kelihatannya sosok. Kau tidak mau ngaku? Kau yang menghasut aku datang ke sini untuk membuktikan bahwa dialah yang pelakunya. Dari itu sampai sebesar itu alat manusia. Atas mau apa? Kau tidak ingat ibu cerita? Paman! Paman! Kau masih tidur dari siang begini? Istrimu ada? Ada. Neng. Ya ada Pak Kang. Loh aneh, istrinya cantik, kok suaminya kayak gembel? Dia ada urusan, mau pergi. Dan kau tunggu di rumah? Mengapa tidak sama-sama berjalan? Ini kan hari Minggu. Bagiku hari Minggu malah lebih memusingkan dari hari kerja. Uang gak ada, pergi keluar malah banyak penglihatan yang mengerikan, dan di rumah malah banyak orang yang nagih. Kau sih pesimis terus. Untung kau tidak ya Yani. Perempuan jangan disamakan dengan laki-laki dah. Tapi duduklah meskipun tak ada yang disuguhkan. Aku akan pergi bukan karena ada tamu, tapi karena aku ingin pergi saja. Aku pergi dulu ya Kang. Nah, Beruntung beristrikan dia. Tapi anehnya, kau selalu kelihatan lesu saja. Seperti bagimu, langit akan ambruk menimpa kepala. bagaimana tak lesu kalau gajiku tidak cukup? Coba kau pikir, gaji buruh sekarang tidak seimbang lagi dengan harga kebutuhan yang ada. Kami hanya bisa hidup 10 hari dan sisanya 20 hari kami meminjam, hutang, bahkan menjual barang. Dan pada akhirnya saya khawatir aku kerja bukan hanya untuk istriku saja, tapi buat mereka yang mau meminjamkan. Salahmu juga sih, kan aku sudah menganjurkan supaya kau merubah cara berpikirmu. Coba kau berpikir secara realistis, berpikir dialektis. Kau kira aku pesimis gara-gara gajiku tidak cukup? Tidak, itu tidak benar lantaran gajiku tidak cukup. Aku perlu melakukan beberapa cara untuk membangun keluarga yang kuat supaya pikiranku jadi sehat. Lantas, apakah aku perlu korupsi? Perlu melakukan perbuatan curang? Siapa yang menganjurkan kau untuk korupsi? Aku tidak menganjurkan kau supaya korupsi. Aku menganjurkan supaya kau berpikir secara dialektis. Dengan demikian, pikiran-pikiran jahat itu tidak akan muncul. Tapi sudahlah, kedatanganku ke sini sebenarnya ada perlu. Aku mau pinjam raket badminton untuk suamiku. Nah, ada. Kemana? Sudah kujual untuk menutupi kekurangan. Sudah sampai ke sana. Bagaimana kalau nanti tinggal baju, kaos, dan sarung yang kau pakai sekarang? Komar, kau jangan terus diam saja. Memangnya kau mau menunggu datangnya Tuhan dari langit? Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Kalau kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan sekarang, mengapa tidak istrimu saja? Kan dia juga punya hak yang sama seperti kau. Sudahlah, kalau kau sudah tidak punya lagi raket badminton, aku akan mencarinya di tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yani ada? Tidak ada. Saya tukang minyak, saya mau menagih utang minyak Bu Yani. Oh, tukang minyak ya? Istriku lagi tidak ada. Bisa aja ya, datang lagi. Sudahlah. Yani. Siapa? Oh, engkau CD. Istriku tidak ada. Mana? Katanya sih mau mendatangi temannya. Oh, belum lama ini istrimu berikan tas ini. Waktu itu tidak saya kasih, tapi sekarang boleh saja karena saya sudah ada gantinya. Mana ada uang? Tenang saja, uangnya tidak harus sekarang. Habis bulan juga boleh.
Sama aja kan Cede, tas ini kan harus dibayar, sedangkan uang ke toko tidak dibayar. Itu kan berabe. Tas ini cuma Rp40.000 saja, Komar. Masa untuk keperluan istrimu seharga Rp40.000 saja mesti kau pikir sulit? Jangan kan tas ini Cede, kau tahu kan gaji pegawai sekarang cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan cukup? Jika segala sesuatu digantungkan pada gaji, bagaimana bisa suamiku membelikan perhiasan seperti ini? Tapi kan suamiku sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan Esa bagaimana? Suamiku kan mengurus uang pemulihan para pegawai. Nah, dari uang pemulihan yang diterima oleh pegawai itu, suamiku sering mendapatkan persen sebagai tanda terima kasih karena sudah menolong. Ya, aku mengerti. Suamimu mengurus uang pemulihan. Padahal uang persenan itu tidak perlu. Toh itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban suamimu. Kau tahu bahwa yang suamimu lakukan itu perbuatan korupsi? Itu bukan korupsi, Komar. Kalau seorang konduktor kereta api yang menerima uang tanpa penumpangnya memberikan karcis, itu baru namanya korupsi. Ya, bagiku itu sih menjadi pertanyaan. Apakah di dunia ini ketidakjujuran dimestikan? Tidak ada yang memastikan, tapi mana ada orang yang jujur hidupnya itu selalu makmur. Itu sih pendapatmu, dan pendapatmu adalah satu kebenaran. Tapi satu kebenaran di antara sekian banyak kebenaran di dunia sekarang. Tapi untuk tas ini, kalau kau sudah ada pembicaraan dengan istriku, nanti sajalah kau bicara dengannya. Kapan dia datang? Nanti siang dia ada di rumah. Sudahlah kalau begitu. Nanti saya kembali lagi di sini. Ada apa ya, Mak? Aku hampir tidak percaya pada mataku sendiri, Komar. Demi Allah, aku hampir tidak percaya. Kenapa? Istrimu Mengapa istriku celaka? bukan celaka. Tadi dia mau pergi kemana? Mau beri temannya, mau minjem duit. Dan kau di sini hanya senang-senang tidur ya? Ada apa ya, Mak? Barusan aku dan Bu Haja melihat dia naik mobil, Komar. Dia naik mobil. Naik mobil apa salahnya? Naik mobil memang tidak salah. Aku pun mau naik mobil. Tapi apa yang mau kau katakan bila di mobil itu dia bersama dengan laki-laki? Ya Allah, aku tidak menyangka bahwa perempuan yang bersama laki-laki yang bukan murim itu adalah istrimu, istri dari adikku sendiri. Ya Tuhan, mengapa kau memberi aku cobaan seberat ini? Betul, Bu Haja. Astagfirullah, kau tidak percaya? Kau kira aku ini si Hamidah, tetanggamu yang kufur itu? Coba kau tanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi kepada istrimu tadi. Pasti dia tidak akan mengaku. Hamidah, apa dia melihatnya juga? Bukan hanya melihat, Komar, tapi dia ikut serta bersama mereka. Mana ada, tadi dia di sini mau pinjam raket. Apa katamu? Dia tadi dari sini. Kapan dia datang ke sini? Sewaktu istrimu masih di rumah. Tepat sebelum istriku mau pergi. Setelah istrimu pergi, si Hamidah pun ikut pergi. Ya, dia pergi setelah dia tidak jadi minjem raket. Itu dia, dasar manusia kufur. Tidak terpikirkan olehmu sekarang betapa bejatnya kawan istrimu itu. Aku memang sudah lama tidak percaya kepadanya, Komar. Coba kau pikir, Komar. Di mana-mana dia selalu mengejek orang yang percaya kepada Tuhan. Katakanlah dia menganut isme ini, isme itu. Tapi bagiku, orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu adalah orang murtad. Orang yang bejat iman, bejat akhlak, bejat segala-galanya. Dan sekarang, kebejatannya itu dia gunakan sebagai modal untuk menjual istri orang. Dulu, jangan tergesa-gesa menuduh, Hilma. Baiknya kita tanyakan dulu kepada Yani. Apa yang membuatnya jangan tergesa-gesa, Bu Haja? Tapi ya baik, karena kita tidak tahu apa rencana mereka. Tapi kita lihat bukti saja bahwa aku dan Bu Haja tadi melihat dia disentuh oleh laki-laki, Komar. Sudah, jangan dikatakan kesana pula. Palaku sudah sakit. Loh, aneh. Aku datang ke sini bukan untuk menyuruh kau sakit,
Tapi aku datang ke sini untuk mengabarkan perbuatan istrimu. Kita tak usah membayangkannya lebih jauh. Kita lihat bukti saja bahwa tadi aku dan Bu Haja melihat istrimu disentuh oleh laki-laki. Apa menurutmu itu tidak berdosa? Bertemu tangan saja itu sudah dianggap haram, Komar. Iya benar Komar, saya mengerti bahwa zaman sudah maju, bahwa sekarang bukan dulu lagi. Tetapi agama tetaplah agama, aturan Tuhan tetap aturan Tuhan. Jika kau menganggap istrimu yang disentuh orang lain itu tidak berdosa, maka kau akan itu berdosa. Ya, kau jadi orang yang bijak akhlak seperti istrimu dan si Hamidah, seperti layaknya penduduk dunia zaman sekarang. Lantas, apa yang harus saya lakukan? Sebagai suaminya, kau harus menghakimi dia. Kalau dia sudah mengaku atas kesalahannya, kalau dia sudah mengaku melakukan dosa zina, kau jangan ragu lagi, jatuhkanlah hukumannya. Tahu kau hukuman apa yang harus kau jatuhkan atas dosa zina? Lucuti dia sampai telanjang meninggalkan rumah, itulah hukumannya. Tidak menyangka, sungguh tidak menyangka. Wajah tahu betapa besar cinta Yani kepada saya. Kalau bukan karena Bu Haja yang bicara, mungkin aku tidak percaya. Kau kira cinta itu bisa dijadikan pegangan? Tidak, Komar. Kau tahu apa arti cinta jika iman tidak ada, agama diajukan, Tuhan dibelakangi. Inilah buktinya. Kau bilang istrimu cinta kepadamu, tapi dia mengajukan agama, dia membelakangi adanya Tuhan. Dan di sini kejadiannya dia berbuat jahat. Lantas apa arti cinta di sini? Dan kau, Komar, jangan pula kau mengatakan karena kau cinta kepadanya, kau tidak berdaya menghukum dia. Ya. Aku mengerti kau bingung. Tapi ini cobaan dari Tuhan, Komar. Di sini kau tinggal memilih saja. Kau mau jadi umat yang terkutuk karena membelakanginya, atau kau mau jadi umat yang mulia lantaran menghadap kepadanya. Assalamualaikum. Ada apa? Nyonya ada. Gak ada. Katanya mau bayar hari ini. Kok didatangi malah tidak ada? Bagaimana sih? Putar-putar terus? Lantas mau apa? Gaji gue emang tidak cukup. Lah kok Tuhan malah marah? Saya tidak tahu dengan gajimu. Hutang ya hutang mesti dibayar. Tapi kau tidak perlu ngomel-ngomel. Kalau tidak ada ya tidak ada. Apa perlu aku korupsi? Ah, sudahlah, terserah saja lah. Tadi tidak ada tamu, Kang. Oh iya, tadi di jalan saya ketemu sama Mak Ijah. Katanya dia kesini. Akang marah-marah ya. Tapi saya juga marahin balik sih. Soalnya kan laki-laki tidak perlu tahu urusan dapur. Tapi sudahlah, sudah saya bayar. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? Cuman 40.000 sih, Kang. Lumayan lah buat masak beberapa hari ke depan. Kau dapat dari mana uang sebanyak itu? 40.000 rupiah sama saja dengan gajiku 2 hari. Dan kau hanya mendapatkan beberapa jam saja. Saya meminjam, Kang. Dari siapa? Dari Nyonya Kusman, kenal lama. Alangkah baiknya dia ingin aku berkenalan dengannya. Oke, ya udah nanti kita ketemu ya ke rumahnya. Tapi mengapa makanan ini tidak dimakan, Kang? Katanya kamu belum makan. Saya tidak mengharapkan makanan ini. Yang kuharapkan cerita yang terus terang. Cerita apa, Kang? Ya, cerita yang terus terang. Cerita yang tidak berputar-putar. Apa maksudmu, Kang? Kau tidak tahu? Apa kau pura-pura tidak tahu? Apa, Kang? Maksudmu bagaimana? Sebenarnya kau tadi dari mana? Dari Nyonya Kusman, Kang. Minjam uang. Sudahlah, sebaiknya kau terus terang saja. Dengan berterus terang, orang bisa mengurangi dosa. Dosa? Seperti hakim saja kau, Kang? Yang nyata sekarang dosamu tidak mau terus terang. Maksudmu, mengapa kau seolah-olah seperti mencurigaiku, Kang? Aku bukan mencurigaimu, tapi aku punya saksi. Dan saksi itu adalah kakakku sendiri dan orang yang aku percaya. Tahu kau kakakku Hilma? Wajar. Itu dia saksinya. Sekarang kau tinggal terus terang saja. Apa yang harus aku terus terangkan, Kang? Kau belum mau aku juga. Ya apa yang harus aku akui? Kau tidak mau aku juga. Apa yang harus aku akui, Kang? Kau tidak mau ngaku bahwa kau tadi naik mobil bersama laki-laki dari si Hamidah. Kau tidak mau aku juga bahwa kau tadi berpasangan dengan laki-laki itu. Mau aku tidak? Kau disewa ya? Kau disewa untuk memuaskan orang lain? Ada apa ini? Istri sendiri
setannya. Bentar dulu, sabar dulu, bicara dengan nafsu memang gampang. Kau setan. Kau yang bikin gara-gara. Ya, aku disebut setan boleh, disebut Tuhan pun boleh. Karena setan dan Tuhan hanya ada dalam kepala orang yang menyebutkannya. Tapi aku datang ke sini tidak sembarangan. Aku mau membereskan. Tapi selama dalam pikiranmu masih ada setan, aku tidak akan memulainya. Sebetulnya aku datang ke sini tidak kebetulan. Tadi aku didatangi Bu Haji dan Hilma. Mereka mengatakan bahwa tadi siang mereka ke sini dan mengatakan apa yang mereka lihat tentang istrimu. Dan aku sudah tahu, kau orang selemah kau pasti sudah kenal hasutannya. Dia bukan menghasut. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat itu membuktikan bahwa kau lah penghasut, penjual isi orang. Nanti dulu, kau masih saja bicara dengan nafsu. Kau masih saja kena hasutan si Alim dan si Hilma itu. Coba dengarkan baik-baik. Kau tadi ada keinginan untuk menyiksa istrimu. Karena apa? Karena istrimu berdosa. Karena menurut Tuhan orang berdosa itu harus dihukum. Bukan, bagiku kau menyiksa istrimu karena kau gelap mata. Karena pikiranmu sempit. Tapi apa sebab pikiranmu sempit? Karena kau selalu kekurangan. Kau selalu hidup dalam kesusahan. Ya. Aku akan memberikan keterangan. Aku bukan Bu Hajah dan Hilma yang berpikiran sempit, yang hanya becus untuk menghasut. Aku akan memberi keterangan seterang-terangnya bahwa istrimu itu bersih dari dosa. Kau kira istrimu melakukan perbuatan yang gelap mata itu karena apa? Kau kira dia melakukannya karena dia berpikiran sempit seperti kau? Bukan, Komar, tapi karena dia berpikiran aktif. Karena dalam hidup serba kekurangan dia tidak mau tinggal diam. Dan apa penyebabnya dia berpikir demikian? Dia berpikir demikian karena untuk menutupi kekurangan rumah tangganya. Supaya kekurangan-kekurangan itu tidak ada. Supaya dia bisa melepaskan diri dari kekurangan yang selama ini yang membuat pikiranmu menjadi sempit. Coba pikirkan, berdosakah dia? Patutkah dia untuk dihukum? Kalau kau mau mencari tahu siapa yang berdosa, kaulah orangnya. Berdosa karena mau menyiksa istri sendiri yang notabene-nya mempunyai hak yang sama dengan kau, tapi tidak spesies kau. Kau kira akan berbahagiakah orang yang hidup dalam kecurangan? Itulah dia, kau selalu pesimis terus. Kapan kau akan mengubah cara berpikirmu? Akan menunggu dulu perintah dari Tuhan. Sudah, kau tahu apa yang tersimpan dalam hatiku sekarang? Aku ingin membunuh kau karena kau sudah menghinaku. Dalil si Ibu Soalim dan Nenek Sir itu rupanya masih tersimpan di dalam otakmu ya. Membunuh orang itu memang gampang, sama gampangnya dengan menghasut, menuduh dosa kepada orang lain. Menolong orang? Kau kira aku merasa tertolong dengan perbuatan sekeji itu? Kau kira istriku barang bisa diperdagangkan? Siapa yang memperdagangkan orang? Kau kira istrimu apa? Benda mati. Kau yang benda mati. Hasutan si Ibu Soalim dan Nenek Sir itu kau terima begitu saja. Aku lebih percaya padanya daripada kau. Itu hakmu. Bagiku tidak, Komar. Aku tidak seperti Bu Hajah Soalim yang suka sembahyang seperti dia. Aku cuma minta pengertian dari kau. Kau boleh menuduh aku telah memperdagangkan istrimu. Kau boleh menuduh aku sesuka hatimu. Tuduhan tinggal tuduhan, tapi kau harus mengerti bahwa aku melakukan itu karena untuk kalian berdua. Tapi aku melakukan itu semua karena aku mengerti bahwa istrimu itu memiliki hak yang sama seperti kau. Karena apa yang aku lakukan itu untuk kalian berdua. Aku tidak bisa terima. Kalau kau tidak bisa terima, itu terserah. Cuma jelas bagiku bahwa kau dan istrimu itu berbeda. Kau adalah benda mati dan dengan benda matilah aku tidak bisa berbicara lagi. Bertanya, siapa di antara kita yang harus menghilang? Masing-masing di antara kita memiliki kebenaran yang salah di pihak yang lain. Aku tidak menyangka, sungguh aku tidak menyangka Yani, kau membenarkan suatu kebenaran yang tidak bisa aku benarkan. Aku tahu kau berbuat seperti itu semata-mata untuk menutupi kekosongan ongkos rumah tangga kita. Tapi kau tahu Yani, kau tahu yang kau lakukan itu sama saja membuatku lumpuh. Maafkan aku, Akang. Maafkan aku. Hukumlah aku sesuka hatimu, Kang. Tidak Yani, bukan kau yang mesti dihukum, tapi aku. Aku yang mesti dihukum oleh diriku sendiri lantaran kebenaran orang lain yang tidak bisa aku benarkan. Tahu kau Yani, hukuman apa yang pantas untuk diriku? Aku sudah salah lantaran tidak bisa memberikan keluarga yang sempurna untuk orang yang aku cintai. Tapi selain dari itu, aku juga tidak bisa menahan rasa malu lantaran dihina oleh istriku sendiri. Aku sangat mencintaimu, Kang. Aku tidak mau kau terus-terusan susah karena memikirkan kita berdua. Aku juga mengerti Yani, kau mau menggunakan hak yang sama bukan? Tapi sama kau bernama manusia
Dapatkah kau menghilangkan rasa malu lantaran dihina? Kalau aku tidak, Yani, aku lebih baik menghapuskan diriku sendiri. Astagfirullah, sampai kami yang jadi istighbar kemarin. Kau kira menghapuskan diri itu apa? Kami sudah lama mendengarkan percakapan kalian dari tadi. Tadinya kami tidak akan masuk, tapi aku terutama tidak tahan menyaksikan lagat yang serupa ini. Seolah-olah dunia mau kiamat saja. Setelah istrimu berdosa, kau bilang kau mau bunuh diri. Memangnya dengan membunuh diri itu tidak lebih berdosa? Tidak lebih bejat akhlak dari istrimu? Sebenarnya kau juga tidak tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Apa? Kau tidak tahu? Kau tidak mau mengaku dengan kebenaran bahwa istrimu telah melakukan zina? Ya Allah, kemana dibuangnya akhlakmu Komar? Kemana? Ya Allah, Kak Hilma, teganya kau melemparkan tuduhan zina kepada saya. Lantas, kau mau mungkir? Kau tidak akan mengaku bahwa kau telah bermesraan dengan laki-laki yang bukan muhrim itu di dalam mobil. Kami melihat itu semua, ya nih. Kami melihat. Bahkan kami melihat sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Kau dibawa ke hotel. Itu fitnah. Lantas, kau mau bukti? Baik, akan kubawa nanti laki-laki itu kemari. Sudahlah Kak Hilma, tidak perlu ikut campur dengan urusan kami. Bu Hajah juga bukan siapa-siapa kami. Tidak perlulah ikut campur dengan urusan kami. Betul, saya bukan siapa-siapamu. Tapi waktu kau menikah secara apa? Secara Islam. Bukan artinya kau mengaku beragama Islam. Tapi sekarang, larangan agama kau injak-injak dengan melakukan perbuatan zina. Memangnya kau mengaku beragama Islam waktu kau menikah saja, sedang di luar waktu menikah, kau bukan beragama Islam. Itu suatu penghinaan tahu, suatu penghinaan pada setiap perjuangan agama Islam. Memangnya Bu Hajah pernah menyumbang kekurangan pada keluarga kami? Kau mau mengatakan bahwa kau berbuat dosa karena kekurangan? Karena benda? Karena kau membenarkan paham si Hamidah? Itu orang kufur. Aku juga kekurangan, tapi aku tidak berbuat dosa seperti kau. Sebab aku tidak beda iman seperti kau. Ayo wajah. Mengapa aku merasa dihina, Kang? Orang lain sudah ikut campur dengan keluarga kita. Emang sayang, Yani, sayang ada orang lain. Orang lain dengan kebenarannya yang berlain-lain. Sebagai suamimu, aku tidak berdaya untuk melindungi kau. Sebagai suamimu, aku sudah kau hina dengan adanya orang lain. Jangan berdekat, Yani. Entah kau bagaimana pikiranku kalau aku membayangkan apa yang sudah kau lakukan bersama laki-laki itu. Tahu kau? Maafkan aku, Akang. Hukumlah aku sesuka hatimu. Jangan orang lain yang menghukumku. Tidak, Yani. Aku tidak ada hak untuk menghukum kau. Aku pun tidak ada hak untuk menahan kau terus bersamaku. Aku sungguh menyesali perbuatan ini. Akang? Akang? Katakanlah jika aku harus pergi, Kang. Aku rela jika aku harus pergi. Karena semuanya sudah jelas bahwa aku salah jalan. Kang, aku akan pergi. Kau tahu bahwa aku sudah tak lagi punya ayah dan ibu. Sekarang, aku pun sudah tidak tahu bahwa aku harus bertahan. Kang, aku rela menerima semua ini. Aku rela dengan hukumanmu. Aku pergi, Kang. Yani, Yani, kau maafkan aku? Kau selalu mencintai, Kang. Ya, kau cinta padaku. Aku pun juga sama demikian. Tapi kau sudah menghinaku, ya. Yani, aku jadi menyesal. Kenapa kita tidak jadi binatang saja? Assalamualaikum. Aku kau minyak. Duduk dulu, Cak. Tinggal berapa lagi yang kita bayar? 5.000 kan? Betul, Neng. Tapi saya bisa ambil lagi kan?
Boleh, tentu saja boleh. Masa orang yang mau bayar tidak dikasih lagi? Ya sudah, saya ambilkan botol dulu ya. Ini Cek botolnya. Seperempat aja nih. Iya, seperempat aja. Ini Cek uangnya. Baik, terima kasih Neng. Iya, Saya pulang dulu ya. Ya, makasih Cek. Sama-sama. Ya, Yani, tadi aku kesini, tapi kau tidak ada. Bagaimana dengan maksud kau membeli tas ini? Jadi berapa yang mau kau jual? murah kok, cuma 40.000 rupiah saja. Tapi aku tidak berani deh. Itu perkara gampang, bayarnya habis bulan juga boleh. Tidak Ade, bukan aku tidak mau memilikinya, tapi aku juga harus menghemat untuk menutupi hutang keluargaku. Apa yang mesti dihemat? Tak ada yang mesti kau hemat, Yani. Tahu kau apa yang harus kau lakukan? Lihat aku. Sekarang bagiku di dunia ini hanyalah perlu cakap bersandiwara. Kekurangannya kekurangan, banyak hutangnya banyak hutang, tapi penampilan tetaplah harus gaul dan modis. Betul Ade, tapi aku tidak berani. Jadi, kau tidak jadi membeli tas ini, meski sudah dimurahkan dan tidak kontan. Coba kau tawarkan lagi pada orang lain. Kau tidak akan menyesal. Tidak Ade, jika tas ini memang milikku nantinya, saya tidak akan. Sudah, saya pergi. Sungguh terlalu tukang gosip ini. Ingin dibesar-besarkan. Beginilah kelakuan wanita yang kelihatannya sok suci, tapi maunya menghasut terus menghasut sampai-sampai dia bawa orang lain ke sini. Kau yang menghasut aku datang ke sini untuk membuktikan bahwa dialah biang keladinya. Komar, dialah laki-laki yang bermesraan bersama istrimu di dalam mobil. Mana istrimu? Hah kau, dari tadi saya sudah bilang bahwa perbuatan semacam ini tidak perlu terjadi. Sekarang lihat itu Komar, masalahnya sudah selesai kan? Dihasut. Siapa yang menghasut? Aku tidak sudi lantaran aku ikut berdosa menutupi perbuatan dosa yang mencolok mata. Kau sebagai orang kufur memangnya menginginkan di dunia ini lebih banyak orang kufur, tapi aku tidak. Enak saja kau membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dasar wanita so alim. Tadinya aku tidak marah, tapi sekarang aku marah, tahu? Berhenti. Apa-apaan ini? Ribut saja dari tadi. Kau lebih baik kembali saja, Son. Tidak usah pedulikan omong kosong wanita ini. Emangnya kau harus peduli? Tapi untuk apa kau datang ke sini? Untuk apa? Mereka bilang mesti mengatakan apa yang telah terjadi tadi. Dan aku jawab baik. Bagaimana Bu Haja? Teruskan. Komar, mana istrimu? Tidak perlu, saya sendiri sudah cukup. Apa perlunya ini semua? Aku minta sekali lagi kau pergi dari sini. Emangnya ada apa? Kenapa semuanya jadi ribut seperti ini? Kau sudah berzina dengan istri orang lain. Istri orang lain? Apa itu istri dan siapa itu orang lain? Aku hanya tahu, hanya saja ada perempuan yang memuaskan hatiku. Tapi saudara sudah mengaku bukan? Perempuan tadi dibawa ke hotel. Apa yang terjadi di hotel? Sudah, tak perlu. Apa yang kulakukan? Tentu saja dia aku bikin memuaskan. Sudah, sekarang kamu bertanya. Mau kau kawin dengan dia? Apa? Kawin? Ya, kau harus mesti kawin dengan dia. Itu tuntutan. Tuntutan? Ya. Setiap orang boleh menuntut. Itulah kemauan dan kemauan adalah kemauan. Kau membunuh aku ya? Itulah manusia, bertanya dan berpikir, tak mencari dan akhirnya membunuh. Tidak jauh bedanya dengan binatang. Pergi kau, pergi. Tentu saja aku akan pergi tanpa kau suruh lagi, sebab aku bukan binatang lunak seperti kau. Selamat tinggal dalam kandang kebo piara. Nanti dulu, jangan pergi dulu karena persoalan ini belum selesai. Persoalan apa? Kukira apa? Besar kebo semua. Kau tidak mendalik sampai serusak itu akhlak manusia sekarang. Dan kau membawanya pulang ke sini seperti kau ini hakim. Memangnya aku mesti diam? Mesti kudiamkan setiap perbuatan yang menyorot mata? Alangkah belum bejatnya seperti akhlak kamu, tahu? Siapa yang melakukan perbuatan dosa? Kau atau orang lain? Pikir dulu sebelum kau menuduh. Yang salah itu bukan apa yang kau pikirkan, tapi pikiranmu itu setumpuk benak yang ada dalam dirimu. Sebab benakmu mengira bahwa perempuan tidak berhak menggunakan kesempatan. Dan di dalam benakmu juga menyangka bahwa di atas kepalamu itu ada Tuhan yang memerintahkan mesti begini, mesti begitu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Berani pula kau mengurusku dengan ismamu.
Cih, kau kira ini siapa? Setelah menghasut orang, memperdagangkan istri orang, dan sekarang kau mau mengurusku? Aku tidak menghasut, kaulah yang menghasut, kau dengan otakmu yang beku. Sudah. Sebenarnya kalian ini mau apa? Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang aku sebut menghasut. Tapi aku minta kalian berhenti mengacau pikiranku. Komar, tapi kau mesti tahu, Komar. Sudah, aku tidak mau lagi mendengar pendapat orang lain. Pendapat kalian memang ada yang mengandung kebenaran. Tapi kalian tidak mengerti apa yang orang rasakan dan apa yang aku rasakan. Sungguh aku tidak mengerti. Karena itu, aku minta tolong kepada kalian tinggalkan aku. Betul, Komar. Kau sudah lagi tidak membutuhkan aku. Kau sudah tidak percaya dengan perkataan kakakmu ini yang sedari kecil bersamamu. Kalau kamu mau aku pergi, baik, aku pun akan pergi. Yani, Framelands Music. pakaian aku dalam koper dan membuangnya di sini. Jangan bimbang ya. Dengan koper ini ya nih. Dan koper ini aku larang pergi meninggalkan kamu. Kita akan berpisah. Kita akan berpisah dengan hati yang hancur, lebih hancur dari yang kemarin. Tapi aku harap ya nih, aku harap kau tidak lagi jadi istriku. Dan aku harap ya nih, kau akan melihat hari esok dengan mata terbuka. Aku harap kau bahagia dengan menempuh hidup baru bersama orang lain. Tidak mungkin, Akang. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin ya nih? Tidak mungkin bila aku mencintai orang lain, Kak. Aku sangat mencintaimu. Aku akan mudah mencintai orang lain seperti mencintaimu. Tidak ya nih. Mulai saat ini, setiap dari kita adalah kepunyaan masing-masing. Kamu adalah kepunyaanku dan bukan orang lain. Begitupun pula sebaliknya. Selamat tinggal ya nih. Selamat tinggal kekasihku. Aku pergi. Aku pamit dengan rasa sepi. Tapi inilah pilihanku. Akang.
Iya. Iya. Kau mau jadi umat mulia yang menghadap kepadanya. Ayo jawab. Aku sangat mencintaimu, Kak. Aku sangat mencintaimu. Ya Allah, kemana dibuangnya akhlakmu Komar? Kemana? Agama kau injak-injak dengan melakukan perbuatan zina. Apa yang mesti dihemat? Lupa. Dosa. Aduh, salah. Udah. Dan patut orang yang Mama.